mungkin agak sedikit bingung, radiografer itu adalah kalau daftarnya pasti berkaitan dengan fotografi. Iya. Pandemi, jadi mungkin berdampak bagi sebagian orang ya. Kalau saya tidak berdampak karena saya kerja di rumah sakit. Welcome to PSB Podcast. Halo great people, balik lagi di Public Speaking Bali YouTube channel. Dan di segmen kali ini adalah PSB Podcast. Balik lagi sama aku Elin, dan di kesempatan kali ini kita udah ketemu nih, udah kedatangan narasumber yaitu Gongjek Holiday. Halo! Halo semua, halo great people. Iya, gimana nih kabarnya Gongjek? Aduh, saya selalu sehat, selalu baik. Selalu tentunya, sehat, baik-baik. selalu baik ya. Great people, kita harus selalu menebarkan aura positif dimanapun Yes, kita berada, benar ya sekali. nggak? Oke, boleh dikenalin latar belakangnya kayak gimana ke great people semua? Oke, nama saya Ipande Putu Agung Priawan, dan biasa dipanggil Gongjek Holiday. Gongjek Holiday. Yes. Agak ini ya, melenceng ya, agak jauh sedikit. Boleh diceritain tuh ada filosofinya atau ada artinya nggak? Oke, kalau saya jelasin di sini, saya rasa makan durasi ya. Soalnya ini, Tebel sejarahnya. iya, long story ini. Ini zaman-zaman kuliah dulu. Oke. Nah, itu ada namanya, kita kan, nama saya Agung kan, Iya, ada nama Agung. Agungnya, kemudian teman juga ada namanya Agung. Ketika kita satu tongkrongan, itu manggil Gung itu keduanya nol ya. Nol ya, sama gitu ya. Iya benar. Akhirnya gimana caranya biar beda gitu. Teman-teman juga pada keren-keren, namanya kan ada Agus Emon Rokavanka, Oh, di Rockabilly, Tom Delo, wes. Nggak mau kalah dong iya. ya? Akhirnya saya nggak mau kalah. Akhirnya saya suka salah satu ini karakter di film itu Jack Rose, tahu Titanic kan? Oke, Titanic. yang so sweet itu dong Iya. pastinya. Saya mau ngambil nuansa gantengnya, saya ambil Jacknya. Nah, kemudian Siapa tahu nyirup ya nggak sih? iya, bener. Yang holiday-nya itu saya dapat dari film, ada namanya film Cowboy. Film Ini agak bandel orangnya. Nah, ini kayak saya banget nih. Nah, saya ambil holiday-nya. Pas gitu ya karakternya. Tercetuslah nama Gongjek Holiday. Gongjek Holiday. Nah, sampai ke sini itu lumayan gampang diingat sama orang. Bener Ketika banget. ketemu orang, oh Gongjek Holiday, jadi cepet. Ya lumayan ngefek lah nama itu. Ya. Jadi teman-teman ya, dicatat jadi Gongjek Holiday itu banyak ada filosofinya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau beda biar gampang diingat, boleh ciptain dikit ya kayak Iya, bener. biar beda gitu. Nggak apa-apa beda, yang penting kita bisa percaya diri dan bisa selalu gampang diingat sama Iya, orang-orang. sama yang artis-artis kan banyak tuh. Mulan Jamila, padahal nama aslinya kan bukan itu. Iya benar. Nama panggung. Jadi ini kayak bisa dibilang strategi nih supaya benar. gimana caranya sekali kita ketemu orang, orangnya langsung ingat karena khas banget kayak gitu. Nah, kesibukannya gimana nih Kak? Sebagai profesinya apa? Boleh diceritain? Saya kebetulan kerja di rumah sakit swasta di daerah Denpasar. Jadi selama masa pandemi, jadi mungkin berdampak bagi sebagian orang ya. Kalau saya tidak berdampak karena saya kerja di rumah sakit, jadi saya tetap kerja, saya tetap memberikan pelayanan. Jadi garda terdepan ya. Iya, tetap, benar-benar. jadi tetap selama dari awal pandemi sampai sekarang masih tetap Oke, bekerja. jadi Syukur. Gongjek Holiday ini adalah kerjanya ternyata di rumah sakit teman-teman. Padahal mungkin ada yang nangkap kalau Gongjek Holiday ini kerjanya traveling mungkin ya karena identik sama yang namanya holiday, tapi ternyata kerjanya di rumah sakit dan sebagai Radiografer. radiografer. Radiografer, ayo apalagi tuh radiografer, boleh dikasih tahu Kak? Banyak sih yang bingung ketika saya dulu pernah kemarin saya kan sempat live IG sama ya mungkin tahu ya yang Valentino Jebret itu Oh, loh. iya. Ditanya Iya. lah saya, ditanya saya kerjaan lo apa gitu. Kejawaban radiografer bang. Ya, apa lah gitu. Aduh pusing-pusing gue gitu. Jadi untuk orang awam mungkin agak sedikit bingung, radiografer itu adalah kalau daftarnya pasti berkaitan dengan fotografi. Iya. Ya, nggak? Itu jadi saya bekerja di radiologi, itu tukang ronsen, tukang foto juga, cuma Oke. foto ronsen. Iya. Jadi sebutannya radiografer. Oke, jadi sama kayak fotografer, cuma objeknya yang beda, Iya, ya nggak? kita tulang objeknya. Oh, tulang objek. Kalau Hitam orang-orang putih. objeknya wedding atau apa kayak gitu, kakak view, beda ya. Oke, iya. dia jadi kayak di ronsen gitu. Berarti dari sebelum pandemi sampai pandemi sekarang masih sama kerjaannya. Masih tetap bekerja seperti biasa. Oke, masih kerja di rumah sakit. Tapi kan kalau di rumah sakit kita tahu kondisi sekarang itu bikin kita khawatir ya, sama apalagi virusnya nggak kelihatan, kita nggak tahu Benar. atau ternyata benda yang kita sentuh itu ada virusnya atau kayak gimana, kan kita juga nggak ngerti. Tapi sebagai orang yang kerja di rumah sakit pastinya lebih situasinya itu lebih kerasa, ya nggak sih Kak? Iya benar-benar banget. Dari awal kita mulai dari pandemi itu bulan Maret kemarin, aduh gila itu benar-benar kita paranoid banget. Dari kerjaan kita sedikit menurun ya karena nggak ada yang berani ke rumah sakit. Maksudnya kita juga dihimbau kalau nggak sakit-sakit banget kita nggak usah ke rumah sakit ya nggak. Cuman sekalinya ada pasien yang mungkin gejalanya mirip kan itu
mungkin gejalanya mirip-mirip demam seperti itu kayak DB hampir sama. Ya kita pasti paranoid, kita gimana ya, takut aja gitu menjalani, cuman tetap kita menggunakan APD agar menggunakan bisa APD. terlindung. Nah, kalau misalkan di rumah sakit sendiri itu ada nggak sih Kak prosedur-prosedurnya, atau misalkan Kak ini kan karena rumahnya dari mana, itu zona apa gitu, jadi nggak boleh kerja di sini, harus di stop dulu kayak gitu nggak Kak? Disaring gitu atau nggak pegawainya? Semua masih berjalan dengan normal, hampir semua tidak sampai sejauh itu sih. Oh, nggak sampai sejauh itu Iya, ya. Berarti semuanya masih berjalan dengan biasa, kerjanya juga biasa, cuma lebih parno aja jadinya Kak ya. Kita lebih waspada aja ya, lah pastinya. lebih waspada. Emang selalu ya kita semua harus bener-bener ngikutin protokol kesehatan yang udah dikasih sama pemerintah, bener nggak sih? Iya, harus patuh. Ya, oke. Nah, karena kesibukannya juga sama, tapi apakah kerjaannya itu di waktu yang sama Kak? Mungkin lebih sebentar kah atau kayak gimana di pandemi ini? Jadwal masih sama, kita jamnya sama, cuman apa ya, situasi aja yang lebih sepi. Kalau awal-awal itu kan kita masih tetap kerja seperti biasa, jadwal seperti biasa. Liburnya juga sama? Sama, hampir sama. Cuman kadang-kadang kita pengen libur juga kan. Iya, bener banget. Yang lain pada libur, ya tapi bersyukur juga sih sebenarnya kita tetap bekerja. Iya, kita masih tetap bekerja, gitu aja sih. Tapi kalau karena pandemi ini kan rata-rata orang-orang di rumah aja nih. Kalau Kakak pernah nggak sih ngerasain yang di rumah aja jadi mulai penat kan? Ya. Mulai cari kesibukan baru, ada nggak sih Kak? Kesibukannya saya lama untuk menghibur diri lah ya. Iya, untuk menghibur diri, karena kan apalagi kerjaannya lumayan bisa dibilang menegangkan ya, lumayan bikin khawatir. Kayak ini ya, apa namanya, time zone. Iya. Terus sekarang hiburannya tuh kayak gimana sih? Ada kesibukan lain? Ada. Sebab di rumah keluarga juga ada beberapa yang kena dampak kan ya. Paman udah nggak terlalu aktif bekerja, bapak juga sebagai guru nggak bisa langsung ngajar. Iya. Online ya guys. Tetap online. Jadi semua di rumah. Nah ini dampak positifnya. Kita lebih harmonis lagi, kita sering kumpul. Bahkan pernah kemarin ibu saya yang tidak pernah merayakan ulang tahun. Nah karena kita di rumah semua, itu dirayakan. Wah itu momen apa namanya, priceless ya. Iya, sesuatu ya yang selama ini nggak pernah, tapi akhirnya karena pandemi ya ada juga lah hikmahnya. Banyak sekali. Dan paman yang tidak bekerja itu pengalihan ke kebun kan. Kebetulan saya juga punya kebun. Nah, saya juga hampir untuk menghibur diri, refreshing. Kalau udah ke alam kan pasti fresh, oksigen banyak. Yang segar-segar. Iya benar. Akhirnya saya ke kebun. Dan itu pertama kalinya loh kebun saya sebersih itu seumur hidup saya. Berarti selama ini kebunnya nggak kurang terawat ya? Kurang terawat. Dulu saya situ aja takut hantu karena saking rindangnya. Pohon gede, kemudian ada di situ kan kalau udah nggak terawat itu banyak kalajengking segala macam. Saya pernah kesengat loh malahan. Wow, terus gimana tuh? Untung saya kebal, pakai ajian dikit ya. Keren memang nih. Jadi akhirnya sekarang udah berkebun, udah banyak tanaman di situ, ada singkong segala macam. Jadi sempat ini loh kemarin mendapatkan nominasi award kebun terbagus. Kebun terbagus di sekitar situ. Oke, wow. Karena ada nominasi kayak gitu loh guys, jadi boleh dicoba ya yang punya kebun di rumah, boleh dirawat mulai sekarang karena kesibukan juga udah di rumah aja nih, boleh lebih dimanfaatin lagi waktunya nih kayak Bro Gomjak. Karena semua kebanyakan di rumah, jadi semua beralih ke kebun, semua dibersihkan dari selatan sampai utara. Kebun saya kebetulan paling utara. Semua heran yang di daerah sebelah ini ngapain ya orang-orang Banjarmasin kepada semua kembali ke kebun ya, pada bikin villa karena udah hampir kayak villa loh. Buset. Yang awalnya ada jengkingnya, sekarang jadi kayak villa gitu. Kayak villa, hampir semua kalau orang lewat kebetulan di pinggir jalan nih. Bisa kalau lewat situ mampir kan. Wah enak nih bikin bakar-bakar, ayolah gitu. Pokoknya jadi indah. Saya juga menata. Tidak hanya murni berkebun. Maksudnya dalam artian tidak hanya murni kita nanam tanaman yang bisa kita konsumsi, tapi bagaimana caranya kita agar terlihat indah, lihat menarik. Saya tambah tanaman hias biar sampai situ ya lebih indah lah, biar refreshnya dapat, kemudian kita berkebunnya dapat untuk buah-buah atau segala macam. Buah-buahnya dimakan sendiri buat dikonsumsi atau udah dijual? Belum sampai sejauh itu. Baru beberapa bulan sih. Ini juga tomatnya baru ini
baru apa namanya, baru segede apa ya, kecil, Baru mulai, sekelereng, iya. sekelereng. Cuman yang sudah bisa kita petik itu ada daun singkong, Oh, singkong. Ya, Jadi ada singkong. singkong, ada tomat, ada apa lagi tuh di kebunnya? ada lemon. Oh, ada Nah, lemon. kebetulan lemon kemarin hype kan. Iya. Pokoknya apa aja yang lagi naik saya tanam deh. Ya bener banget, itu kita harus ngikutin ya. Iya. Apa kira-kira, tapi yang bermanfaat ya pastinya. Iya, iya. Jangan yang jelek-jelek. Oke. Mm-mm. Selain berkebun, apalagi tuh kesibukannya Bung Jack? Sibukannya selain berkebun, kebetulan saya ini ya, hobi saya kebetulan bonsai. Nah, bonsai, kemudian karena saya juga suka cuap-cuap, nah Oke. gimana caranya biar tetap belajar, biar bisa ada tempat wadah untuk menyalurkan apa namanya, kreativitas saya. Iya. Jadi saya bikin YouTube. Oh, bikin YouTube. Wow. Nah, Jadi di YouTube ini kita lagi mau mempromosikan nih, apa nih YouTube-nya? Boleh di-mention? Bung Jack? boleh, namanya hampir sama, Gung Jack Holiday. Bung Jack Holiday. GUNGJACK spasi holiday. Holiday. Ya, nanti kita cantumin di description ya. Boleh. Boleh langsung dikunjungi juga, siapa tahu yang suka bonsai. Nah, kalau dari bonsai sendiri, bonsainya tuh ada macem-macemnya atau kayak gimana ya nggak sih? Ada, bonsai itu ada banyak. Ada bonsai kelapa, ada bonsai tanaman, dan tanaman itu juga ada jenis ya. Ada tanaman yang bonsai kebun. Iya. Bonsai kebun itu lebih simpel. Jadi kita tinggal potong daunnya, kita bikin ribbon, bulat-bulat, selesai. Oh iya ya, Nah. yang bulat-bulat ya sering sering lihat. Itu selesai. Cuman itu nggak ada challenge ya, nggak ada tantangannya. Iya. Udah biasa. Udah biasa itu mah. Saya pengennya lebih seni lah, Iya. lebih seni. Jadi ada yang kita bikin perantingan. Nah. Pokoknya ibaratnya tanaman yang ada di alam. Tapi Bagaimana lebih itu? menantang ya karena dibuat Justru bonsai. itu kita lebih menantang, itu harus kesabaran yang ditanamkan. Karena itu bikin bonsai nggak bisa instan, itu paling bertahun-tahun. Kadang bahkan ada yang 10 tahun Oh, loh. bertahun-tahun. Berarti sekarang itu baru mulai kakak buat bonsai atau gimana? Bonsai udah hampir beberapa tahun, cuman untuk bisa kita sharing, saya buatkan videonya baru mungkin 1 tahun lalu mungkin ya. Satu tahun. Nah, Ya, cuman pokoknya- lebih dimanfaatkan aja karena situasi seperti ini. Iya, mau nggak mau ya kayak kita harus tetap produktif, kita cari kesibukan yang lain. Nah, selain itu tadi Gong Jack udah berkebun, terus bonsai juga ya, masih ada kaitannya sama juga buat YouTube. Nanti teman-teman yang tertarik nih sama bonsai boleh dikunjungin ya. Nah, Silakan. selain itu ada kesibukan apa lagi nih, Bli? Sibukan paling saya, selama pandemi kemarin Iya. ya, selama pandemi untuk menghibur diri, ya kebetulan saya ikut PSB ini. Oh ya, Nah, saya salah satu paling- member PSB yang paling aktif Iya, nih. paling lah. Iya. Soalnya Jadi saya dari paling sering awal, ikut. ya Pokoknya, dari awal banget ya sih? Kalau bisa lihat Instagramnya isinya foto saya semua itu. Bener banget. Dan paling pokoknya kalau ada Gong Jack Holiday pasti ada PSB gitu lah, pokoknya saking udah. Maskot ya. Iya bener. Selain itu gimana tuh? Nah, jadi selama pandemi itu kan PSB juga sepertinya kita nggak bisa tatap langsung. Iya. Jadi bagaimana tetap produktif? Iya, benar. Ya PSB punya inovasi-inovasi ini tentunya. Bikin challenge kemarin, di situ saya bisa belajar bagaimana saya dipaksa, bukan dalam arti yang sebenarnya ya dipaksa, artinya saya digali di situ potensi-potensi saya. Artinya kalau udah challenge saya tuh merasa tertantang. Kalau udah challenge itu pokoknya ini bergejolak lah Iya, ya. adrenalin terdorong saya. lah ya untuk buat Saya gitu. paling senang di situ ada challenge bagaimana produktif di rumah. Nah, syukur dapat juara juga, padahal ya nothing tulus Udah juga. paling rajin, menang pula. Mungkin itu pertimbangannya juga ya, karena paling rajin ya. Kasihan ini. Coba nanti kita tanya sama Iya. jurinya kira-kira apa sih yang bikin Gong Jack Holiday ini menang. Oke, selain itu. Yang kedua juga kan ada yang kedua nih. Hmm. Jadi naik level dia ke promosi produk ya. Iya. Produk di situ juga dapat juara. Syukur dapat juara. Dapat juara. Jadi juara bertahan. juara bertahannya PSB Challenge nih. Tapi kalau selain challenge dari PSB, ada ikut challenge dari tempat lain nggak? Ada kemarin. Mungkin teman-teman great people di luar sana tahu yang Valentino Jebret nggak? Iya, yang komentator itu ya. komentator bola. Nah, di situ kemarin saya kebetulan ada dikasih tahu teman bikin challenge, ngikutin gimana dia berkomentator. Nah, ya coba saya iseng-iseng. Pertama saya ikut itu belum dapat, cuman di dimension sama dia bahwa suaranya udah keren, cuman ya mungkin karena saya ngasal juga karena udah mepet waktunya, ada beberapa artikulasi saya yang kurang jelas. Kemudian ditambah lagi mungkin baju saya saingan banget sama klub kesukaannya dia. Nah, akhirnya saya coba yang kedua, syukur juga dapat juara. Dapat juara. Iya. Oke. Berarti ini udah sempat ikut 2 kali dan yang kedua kali akhirnya menang. Yes.
Wow, jadi berarti yang bisa diambil, memang kita nggak boleh nyerah ya. Iya. Terus selalu Tetap coba di belajar. PSB walaupun udah menang 2 kali, nanti next kalau ada challenge lagi tetap ikut lagi dong. Pasti saya selalu senang ikut challenge Iya, PSB. buat great people juga nanti kalau misalkan tertantang nih atau pengen coba sesuatu yang berkaitan sama public speaking, boleh banget ya ikut challenge-challenge yang ada di PSB. Iya. Oke, nah jadi kalau sekarang kan karena tadi kesibukannya juga udah karena di rumah sakit, terus mencoba cari kegiatan baru, Kak Gongjek akhirnya berkebun, terus bikin bonsai, bikin YouTube channel, terus ikut PSB Challenge. Nah, Iya. ada pesan gak sih buat great people di sana buat selalu produktif walaupun keadaannya kayak gini? Iya. Di waktu luang ini bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi kita, mesti kita gali, kita explore lagi, ya nggak usah jauh-jauh lah, cari yang terdekat lah, apa yang disukai teman-teman, apa yang teman-teman senangi, hobi, itu bisa dijadikan Inovasi lah Iya, ya, inovasi, ya. sesuatu yang baru yang bahkan nggak pernah kita coba juga Iya, boleh ya. benar sekali, harus tetap produktif. Harus tetap produktif. Tuh dengerin ya, ini adalah salah satu contoh yang emang benar-benar boleh ditiru ya teman-teman. Kita harus tetap selalu cari kesibukan baru, dan walaupun Gongjek Holiday ini kerjanya di rumah sakit, tapi tetap selalu menebarkan aura positif dimanapun kita berada. Oke, segitu dulu video kita hari ini. Terima kasih banyak Ya, banget nih sama-sama, Gongjek Holiday Elin. udah mau datang. Ya. Sampai jumpa di YouTube, di video YouTube berikutnya, di podcast berikutnya, pastinya cuma di Public Speaking Bali YouTube channel. Thank you. Dah.